Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Mutia Zahra dari kelompok 7 dengan NIM 20241010 akan mempresentasikan studi case 4 yakni tentang analisis cluster. Jadi yang pertama itu adalah analisis cluster atau K-mean cluster, yang dimana analisis cluster itu adalah metode statistik untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik mirip ke dalam satu kelompok cluster, yang dimana tujuannya adalah semisal ada data yang mirip itu masuk ke kelompok yang sama, terus kalau misalkan ada data yang berbeda itu dia masuk ke kelompok yang berbeda. Jadi analisis K-mean clustering itu adalah metode dalam data miring untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Terus selanjutnya ada K-mean adalah K-means, itu dia adalah algoritma yang membagi data itu menjadi jumlah cluster yang ditentukan di awal, di mana setiap data itu akan masuk ke cluster dengan jarak terdekat terhadap pusat cluster centroid. Nah, cara kerja dari K-mean clustering itu sendiri, yang pertama itu dia menentukan jumlah cluster K di awal, terus kedua sistem itu dia memilih pusat clusternya atau centroidnya, terus yang ketiga setiap data itu dimasukkan ke cluster yang jaraknya paling dekat, dan yang keempat itu adalah cluster diperbarui terus, dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah proses yang diulang sampai hasilnya stabil. Jadi yang pertama di sini ada kasus 1. Di sini kita menilai apakah perlu tidaknya untuk melakukan yang namanya transformasi data. Jadi di dalam saat ini itu ada variabel yang kita gunakan, itu ada contohnya kayak ada variabel tinggal, terus ada variabel daerah, terus ada variabel status, terus ada variabel orang, variabel income, terus ada variabel koran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, masalahnya di setiap variabel ini kan punya satuan yang berbeda ya. Jadi contoh masalahnya tuh misal di dalam income itu tuh bisa terhitung atau bisa terjumlah itu kayak ratusan ribu, terus jutaannya itu rupiah, jadi kayak istilahnya tuh nilainya besar gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di variabel lain itu tuh misalnya jumlah mobil, jumlah motor sama status itu kan nilainya skalanya kecil ya, antara 0 sampai 4. Nah, kenapa ini tuh menjadi suatu masalah? Karena kalau misalkan dianalisis langsung itu tuh variabel yang nilainya besar tuh bakal akan jauh lebih dominan gitu. Contohnya misalkan income biasa itu bisa sampai nyentuh jutaan, tapi di variabel jumlah motor atau jumlah mobil itu sekalian cuma 1 sampai 3. Itu akibatnya cluster lebih dipengaruhi income daripada variabel lain. Hasilnya jadi bisa bias atau enggak kayak nggak adil gitu. Nah, solusinya di sini kita melakukan yang namanya standarisasi data itu dengan Z-score. Nah, apa itu Z-score? Yang pertama, Z-score itu adalah metode untuk menyamakan skala semua variabel, yang dimana tujuannya agar semua variabel itu punya pengaruh yang seimbang. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di slide ini, itu kan ada variabel tinggal, variabel daerah, variabel status, usia, anak, income, koran, dan TV kan. Nah, itu kan apa ya, kayak skalanya kan beda-beda. Ada yang skalanya 1 sampai 3, ada yang skalanya itu besar kayak di variabel income ini ada kayak sampai 20.000, 7.500 dan semacamnya. Itu kan kayak berbeda-beda kan. Nah, makanya kita melakukan standarisasi dengan Z-score biar semua variabel itu punya pengaruh yang seimbang. Nah, di next slide-nya di sini kita menggunakan tabel atau hasil outputnya itu tuh tabel deskriptif statistik, yang dimana tabel deskriptif statistik ini digunakan untuk melihat yang pertama tuh rata-rata, terus standar deviasi, terus nilai minimum sama nilai maksimum. Cuman di output kali ini, di tabel kali ini tuh kita fokus ke standar deviation-nya aja. Nah, kenapa kita fokus ke standard deviation-nya? Karena di standard deviation itu kan adalah ukuran penyebaran data. Jadi kalau misalkan nilainya besar, itu berarti datanya itu sangat bervariasi. Tapi kalau misalkan nilainya kecil, itu berarti datanya itu lebih seragam. Nah, kenapa standarisasi itu tuh penting? Karena setiap variabel itu kan punya satuan yang berbeda ya. Contohnya, kayak yang tadi aku bilang tadi, kayak misalkan income. Itu kan dia variabel jumlah itu kan misalnya jutaan. Terus kalau misalkan usia itu puluhan. Tapi kalau misalkan variabel motor atau variabel jumlah mobil itu kan dia skalanya kecil ya, 1 sampai 5 kayak gitu. Jadi kalau misalkan semua variabel ini tuh nggak kita standarisasi, maka variabel besar tuh akan mendominasi dari hasil klasternya. Jadi setelah distandarisasi ini tuh semua variabel dari yang sebelum ini tuh, yang sebelum distandarisasi itu, dia tuh memiliki skala yang setara sama bisa dibandingkan secara adil ketika semua variabel itu sudah distandarisasi. Jadi
standarisasi itu dilakukan biar clustering tuh nggak bias sama variabel tuh punya pengaruh yang seimbang. Kayak gitu nih, contohnya kalau misalkan di deskriptif statistik yang sebelum distandarisasi atau dilakukan pakai Z-score itu kan outputnya kita lihat di standard deviation itu kan masih berbeda-beda ya, kayak ada 5.660, 1.109, kayak skalanya tuh masih beda-beda karena setelah standarisasi dengan Z-score maka bisa kita lihat di standard deviationnya itu tuh udah rata semua, udah sama semua, kayak apa nih bilangnya, 1 juta, 10.000, ini kayak udah sama semua gitu. Jadi dia clusternya nggak bias dan semua variabel tuh punya pengaruh yang seimbang. Next, di sini ada hasil standarisasi dan output dari cluster yang telah kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan Z-score itu tuh SPSS tuh menghasilkan tambahan output yang berupa di sini ada KCL underscore 1 sama KCL underscore 2. Itu kalau misalkan KCL underscore 1 itu dia menunjukkan nomor cluster dari masing-masing responden. Tapi kalau misalkan KCL 2 itu tuh dia menunjukkan jarak responden terhadap pusat cluster centroid. Jadi dari standarisasi dengan Z-score, SPSS tuh menghasilkan dua kolom tambahan ini, yakni KCL 1 sama KCL 2. Kalau misalnya KCL 1 tadi kan dia anggota cluster tiap responden, yang dimana artinya responden tuh masuk cluster tuh ke cluster berapa. Contohnya kayak misalnya responden A, dia masuknya ke cluster 1. Terus kalau misalnya cluster B itu dia masuknya ke cluster 2. Kalau misalnya KCL 2 ini kan dia menunjukkan jarak responden ke pusat clusternya atau centroidnya. Jadi semakin kecil jaraknya maka semakin cocok dengan cluster tersebut. Tapi kalau misalkan semakin besar maka semakin berbeda dari karakter cluster tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita geser ke kanan, ini ada pada variabel daerah itu tuh setiap angka tuh mempresentasikan kategori wilayah asal responden, yaitu misalnya nih nilai 1 tuh sama dengan kota besar, terus nilai 2 kota menengah, dan nilai 3 tuh kota kecil. Jadi variabel daerah ini tuh bersifat nominal, yang dimana artinya tuh hanya berfungsi sebagai pembeda antara wilayah tanpa memperhatikan urutan nilainya. Keberadaannya variabel ini tuh penting dalam analisis cluster untuk mengetahui bagaimana profil konsumen tuh berbeda berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Jadi variabel daerah bersifat nominal itu artinya kayak angka ini cuma sebagai kode, jadi bukan berarti 3 tuh lebih tinggi dari 1 atau kayak 2 tuh lebih kecil, 2 tuh lebih kecil dari 3 tuh enggak. Jadi kayak dia cuma hanya pembeda kategori dan tidak menunjukkan urutan. Nah, kalau misalkan fungsi dari variabel daerah sendiri tuh dia untuk melihat apakah perilaku konsumen tuh berbeda gitu berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Seperti itu. Next. Kenalkan, nama saya Nanda Muhammad Fadli Pakaya dengan NIM 20241067. Nah, di sini kita lanjut di output kedua, yaitu pada cluster Cummins atau proses hasil clusteringnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ditampilkan hasil proses clustering menggunakan metode Cummins yang seperti tadi itu. Kenapa? Kita bisa lihat di sini satu karakteristiknya tuh dari masing-masing cluster itu berdasarkan nilai positif sama nilai negatifnya. Nah, nilai positif di sini bisa kita lihat menunjukkan dia bahwa adanya variabel tersebut berada di atas rata-rata. Nah, sedangkan nilai negatifnya itu berada di bawah rata-rata. Nah, dari hasil ini ada terbentuk 3 kelompok utama, 3 kelompok klaster. Yang pertama di klaster 1 tuh adalah kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling tinggi. Nah, di sini mereka tuh bisa memiliki pendapatan yang lebih besar, lebih banyak memiliki mobil, penggunaan kartu kredit yang tinggi, serta tingkat konsumsi dan belanja yang juga tinggi. Karena di klaster 1, di klaster ini bisa disebut sebagai kelompok kelas atas atau konsumen aktif. Nah, selanjutnya di klaster 2, di sini di klaster 2 ini cenderung berisi kelompok yang lebih tua dan memiliki tanggungan keluarga yang lebih banyak. Di sini mereka juga lebih suka hiburan seperti menonton TV, tetapi dari sisi ekonomi mereka masih berada di bawah klaster 1. Nah, sedangkan di klaster 3 ini adalah kelompok usia yang paling muda dengan pendapatan yang lebih rendah dan pola konsumsinya yang lebih hemat. Nah, di kelompok ini juga tidak terlalu aktif dalam aktivitas finansial maupun belanja. Jadi kalau melalui proses clustering ini, data responden berhasil dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik yang berbeda-beda sehingga lebih bisa dianalisis.
Selanjutnya kita lanjut ke iteration history. Nah, di sini di iteration history ini menjelaskan proses iterasi dalam K-means clustering. Nah, iterasi itu sendiri apa? Iterasi itu adalah proses pengulangan yang dilakukan sistem sampai posisi pusat cluster itu atau centroidnya bisa menjadi lebih stabil. Tujuan dari iterasi sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, bisa meminimalkan jarak antar data dalam cluster yang sama agar anggota cluster itu semakin mirip, dan bisa memaksimalkan juga jarak antara cluster supaya perbedaan tiap kelompok bisa semakin jelas. Nah, di sini pada iterasi pertama itu menunjukkan sistemnya masih menentukan pusat cluster secara acak. Kemudian pada iterasi berikutnya terjadi perpindahan antara anggota cluster dengan menyesuaikan centroid yang terdekat. Nah, di hasil ini bisa dilihat kalau proses clusteringnya berhenti pada iterasi ke-8. Artinya pada tahap tersebut posisi cluster itu sudah stabil dan tidak ada perubahan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat dia menunjukkan kalau proses clusteringnya itu berhasil menghasilkan pengelompokan yang cukup optimal dan efisien. Nah, selanjutnya kita lanjut di final cluster center. Nah, di sini menunjukkan karakteristik akhir dari tiap kelompok setelah proses iterasi tadi itu selesai. Di sini kita bisa lihat di cluster 1 terlihat sebagai kelompok seperti tadi yang dijelaskan dengan kelompok tingkat ekonomi yang paling tinggi. Nah, di sini mereka bisa memiliki pendapatan yang lebih besar, kepemilikan kendaraan lebih banyak, serta lebih aktif menggunakan kartu kredit, konsumsi tinggi, dan lebih aktif bekerja dan berbelanja. Di klaster 2 mereka memiliki karakteristik menengah, dan di kelompok ini juga lebih suka hiburan seperti menonton TV, tetapi daya beli dan aktivitas ekonominya itu masih lebih rendah dibanding klaster 1. Terus di klaster 3 dia menggambarkan kelompok yang lebih sederhana, seperti pendapatan, konsumsi, dan aktivitas belanja lainnya itu lebih rendah sehingga cenderung menjadi lebih hemat. Selain itu ada juga terdapat beberapa variabel yang nilainya mendekati 0. Artinya variabel tersebut tidak terlalu menjadi pembeda antara klaster. Nah, selanjutnya kita lanjut pada ANOVA pada K-means. Di sini ANOVA itu apa? ANOVA digunakan untuk mengetahui satu variabel yang mana yang benar-benar menjadi pembeda antara klaster itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat cara membacanya itu seperti jika nilai F-nya tuh lebih besar dan signifikasinya kurang dari 0,05, maka variabel tersebut merupakan pembeda yang kuat antara klaster. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, maka variabel tersebut tidak terlalu membedakan kelompok. Nah, di sini bisa kita lihat kalau variabel seperti usia, penghasilan, koran, mobil, kartu kredit, pembelian, pengeluaran, jam kerja, dan shopping memiliki nilai F lebih besar dan signifikasi yang sangat kecil. Artinya variabel-variabel tersebut menjadi faktor utama sebagai pembentuk klaster. Sedangkan pada variabel jumlah anak dan jam menonton TV memiliki nilai signifikasi yang lebih besar, sehingga pengaruhnya dalam membedakan klaster itu tidak terlalu kuat. Dan selanjutnya pada ini dia pada number of cases in each cluster. Di sini dia menampilkan jumlah anggota pada masing-masing klaster itu sendiri. Nah, seperti di sini kita lihat hasilnya ada klaster 1 tuh berisi 16 data. Di klaster 2 dia ada 20, dan klaster 3 dia ada berisi 24 data. Selain itu juga tidak terdapat missing data, sehingga seluruh datanya tuh valid dan dapat digunakan dalam proses analisis. Di sini bisa kita lihat dia menunjukkan bahwa kualitas data yang digunakan juga bisa dikatakan cukup baik, dan hasil clustering itu dapat dipercaya untuk menggambarkan karakteristik di masing-masing kelompok. Perkenalkan, nama saya Yulia Puswitasari dengan NIM 2241088. Jadi selanjutnya kita masuk ke kasus 2, yaitu hierarchical cluster analysis. Jadi
Hierarchical cluster analysis ini adalah metode pengumpulan data yang bekerja secara bertahap atau bertingkat sesuai dengan tingkat kemiripan antar datanya, di mana hasil akhirnya sering divisualisasikan dalam bentuk diagram, yaitu diagram yang menunjukin gimana proses data itu digabung dan dipisah sampai membentuk cluster yang paling optimal. Jadi intinya metode ini tidak langsung membentuk cluster secara instan, tapi membangun struktur hierarki dari data yang paling mirip dulu sampai ke paling jauh kemiripannya. Masuk ke transformasi data. Jadi di sini untuk pada kasus 2 ini proses transformasi Z-core pada hierarchical cluster dilakukan secara otomatis lewat menu method, di mana pada kasus ini tidak perlu dilakukan kegiatan standarisasi seperti pada kasus non hierarki. Di sini juga terlihat dari tampilan data dari awal yang akan digunakan untuk melakukan pengujian analisis cluster. Selanjutnya ada output case processing summary. Jadi slide ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 18 kasus dan seluruhnya dinyatakan valid sehingga dapat diproses dalam analisis tanpa ada data yang hilang atau missing. Hal ini ditunjukkan dari output case processing summary di mana jumlah data berjumlah 18, lalu presentasi data valid 100%, jumlah data hilangnya 0, presentasi data hilangnya juga 0,0%, dan total seluruh data yang digunakan juga 18 dan persennya 100%, di mana hal ini ditunjukkan oleh nilai valid sebesar 100% dan missing sebesar 0%. Jadi datanya bisa dikatakan lengkap dan tidak memerlukan proses imputasi atau penanganan data kosong. Selanjutnya kita masuk ke slide proximity matrix atau matriks kedekatan, yang intinya proses clustering ini. Selanjutnya kita masuk ke proximity matrix atau matriks kedekatan, di mana sebelum proses clustering dilakukan, sistem itu harus mengetahui dulu hubungan antar produk, yang mana produk mana yang paling mirip dan produk mana yang paling berbeda. Nah, output proximity matrix ini digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan antar produk tersebut, yang mana dari output proximity matrix ini nilai jarak antar objek menunjukkan tingkat kemiripan antar produk susu bubuk berdasarkan variabel yang dianalisis, di mana jarak yang kecil menunjukkan tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan nilai yang besar menunjukkan perbedaan karakteristik yang signifikan. Lebih detailnya lagi, di sini adalah pasangan objek dengan nilai jarak yang sangat kecil, yaitu misalnya Denko full cream dengan versi instan yaitu sebesar 0,003, lalu Indomilk full cream dengan versi flake full cream 0,008, dimana contoh-contoh ini tuh menunjukkan bahwa produk-produk tersebut memiliki karakteristik yang sangat mirip dan cenderung akan digabung pada tahap awal dalam proses hierarchical clustering sehingga berpotensi membentuk satu cluster yang sama. Lalu sebaliknya juga ada pasangan objek dengan nilai jarak yang sangat besar atau paling signifikan, yaitu Nestle Carnation dengan Denko coklat yaitu sebesar 41,555, dimana ini tuh menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang sangat signifikan, jadi penggabungannya terjadi pada tahap akhir. Yang intinya adalah nilai-nilai kecil menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan produk nilai yang seperti ini akan digabung lebih awal dalam proses clustering karena dianggap homogen. Jadi sebaliknya, kalau nilainya besar berarti karakteristik atau antar produk semakin berbeda. Perbedaan yang besar, pasangan ini biasanya akan digabung pada tahap akhir clustering, di mana secara keseluruhan proximity matrix digunakan untuk melihat pola kemiripan antar produk sebelum proses pembentukan cluster dilakukan. Kita masuk ke slide agglomeration schedule atau proses penggabungannya tahap demi tahap. Agglomeration schedule ini di sini ada tabelnya, yang mana di yang stage adalah urutan tahap penggabungannya. Cluster combine, cluster 1, cluster 2 adalah objek atau cluster mana yang digabung pada tahap tersebut. Lalu koefisien yaitu nilai jarak saat penggabungan terjadi. Lalu stage cluster first appears adalah cluster tersebut pertama kali muncul di tahap berapa. Lalu next stage adalah cluster hasil penggabungan di tahap itu akan digabung lagi pada tahap keberapa. Pada kasus 2 ini ada 18 produk, maka jumlah tahap penggabungannya adalah 18 dikurangi 1, yaitu 17 stage. Itu kenapa di output agglomeration schedule ini kita bisa melihat dari stage-nya ada dari 1 sampai 17, di mana di awal analisis semua produk masih berdiri sendiri. Jadi awalnya ada 18 cluster. Kemudian pada setiap stage akan terjadi satu penggabungan sehingga jumlah cluster terus berkurang satu persatu. Yang mana di stage 1 yaitu awal atau paling mirip terlihat cluster 7 dan 12 digabung, lalu artinya kedua objek tersebut adalah pasangan yang paling mirip berdasarkan hasil proximity matrix sebelumnya. Lalu di kolom koefisien yaitu bagian paling penting untuk menunjukkan jarak antar cluster saat penggabungan dilakukan, di mana bernilai 0,003, yaitu nilainya sangat kecil yang berarti kedua objek hampir tidak memiliki perbedaan karakteristik. Karena itulah mereka menjadi pasangan pertama yang digabung.
Nah, setelah stage 1 selesai, jumlah klaster berkurang dari 18 menjadi 17 klaster. Lalu di stage 3 bisa terlihat pembentukan kelompok yang lebih besar, di mana di tahap ini yang digabung bukan hanya objek tunggal lagi, tetapi klaster hasil penggabungan sebelumnya, mulai digabung dengan objek atau klaster lain yang masih memiliki karakteristik mirip. Artinya, pada stage 3 ini mulai terbentuklah pola kelompok produk yang homogen, di mana koefisiennya tahap ini juga masih kecil, sehingga klaster yang digabung masih memiliki tingkat kemiripan yang cukup tinggi, yang mana semakin ke bawah koefisien mulai meningkat, yang menunjukkan bahwa klaster yang digabung semakin berbeda karakteristiknya. Yang paling terlihat adalah di stage 15 dan 16, di mana pada stage 15 koefisien masih berada di angka 6,611, di mana nilai ini masih menunjukkan bahwa klaster yang digabung masih cukup homogen. Namun pada stage 16 mulai terlihat signifikan atau langsung melonjak, di mana outputnya sebesar 17,896, di mana lonjakan ini menunjukkan kalau klaster yang digabung sudah mulai heterogen atau tidak terlalu mirip lagi. Jadi artinya kalau penggabungan ini diterusin, kualitas klaster akan menurun karena produk yang sebenarnya berbeda mulai dipaksa berada dalam kelompok yang sama. Karena itu pemotongan klaster dilakukan sebelum lonjakan besar tersebut, yaitu pada stage 15. Maka hasilnya akan diperoleh stage 1, stage 3, dan stage 15 serta stage 16. Jadi agglomeration schedule ini digunakan untuk melihat proses pembentukan klaster sekaligus menentukan jumlah klaster terbaik berdasarkan perubahan koefisien pada setiap tahap penggabungan. Oke, perkenalkan, nama saya Ivana Zulfa Safira, NIM 2241039. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cluster membership. Jadi apa itu cluster membership? Itu kayak hasil akhir dari pengelompokan data pada analisis cluster ini. Jadi anggota tiap cluster itu ada siapa aja gitu. Nah, di situ tuh ada untuk tabel case ini berarti nama produknya. Lalu untuk yang kayak 4 cluster, 3 cluster, itu berarti dia tuh jumlah kelompok yang mau dipakai. Jadi kayak jumlah itu misalnya kalau misalnya 4 cluster itu kan di yang pertama nih case yang out itu tuh dia nomor angka 1, berarti dia itu di cluster 1 dan pembagiannya itu ada 4 kelompok atau 4 cluster. Lalu di sini pokoknya pembagiannya ada 4, 3 sama 2 cluster gitu. Terus lanjut untuk cluster membership. Nah, jadi untuk cluster membership ini kita coba untuk bagi seperti tadi 432, 4 cluster, 3 cluster atau 2 cluster. Di sini kalau misalnya kita lihat dari tabelnya, untuk 4 cluster itu, cluster 1 tuh ada 7 produk. Nah, untuk 7 produk ini kan itu ada terus ada Ovaltine, ada Ligo. Nah, itu tuh untuk cluster 1 tuh isinya kebanyakan minuman kayak coklat atau serbuk dan produk oat. Jadi kayak relatif mirip lah karakteristiknya. Terus untuk cluster 2 tuh ada 1 produk. Jadi dia tuh cuma 1 produk dan dianggap paling beda lah dari yang lain. Nah, terus tuh untuk cluster 3 itu ada 9 produk. Nah, dan untuk 9 produk ini itu untuk di cluster 3 itu kayak ada Denko, Balita, terus Vision Flag, Instan. Nah, itu hitungannya tuh didominasi sama produk susu bubuk berbagai varian gitu. Terus kalau untuk di cluster 4 itu juga cuma ada 1 produk, jadi dia tuh punya ciri khusus. Jadi untuk pembagian cluster ini kalau misalnya dia produknya cuma dikit tuh berarti untuk yang karakteristiknya mirip itu tuh ya cuma segitu aja. Jadi yang kayak cluster 4 sama cluster 2 ini kan cuma 1 produk gitu. Terus selanjutnya ini juga untuk 3 cluster, kalau dibagi jadi 3 cluster itu untuk cluster 1 itu ada 16 produk. Jadi dia ada 16 yang dia tuh digabung karena memiliki karakteristik yang mirip. Terus untuk cluster 2 itu cuma ada 1 produk, itu kayak Nestle Carnation gitu. Dan untuk cluster 3 juga cuma ada 1 produk, yaitu Denko coklat. Jadi untuk yang pembagian cluster ini kalau cuma 3 cluster, dia itu lebih lebih besar lagi untuk pengelompokannya dibandingkan yang 4 cluster itu. Terus untuk 2 cluster ini kan berarti cuma dibagi 2 kelompok aja nih. Nah, untuk cluster 1 itu ada 17 produk, dan ini tuh jadi semua yang gabung di dalam cluster 1 ini berarti mereka tuh punya kemiripan yang yang secara umum lah, karena kan ini kan cuma pembagian 2 kelompok kan. Terus di cluster 2 nih dia cuma ada 1 produk, yaitu Nestle Carnation. Berarti ini tuh benar-benar produk yang paling beda di antara semua produk yang lain gitu. Terus selanjutnya ada dendrogram using a French. Nah, di sini nih
Jadi kita tuh ngelihat jumlah cluster itu ditentukan sama jarak penggabungannya itu pada dendrogram ini. Nah, jadi kita tuh narik garis vertikal sebelum dia tuh terjadi lonjakan besar di di dendrogram ini. Nah, kalau di dendrogram ini kan ada kalau di atas itu dia berarti kayak jarak penggabungan antar produk atau antar kelompok. Jadi kalau misalnya dia semakin dekat angkanya kecil, itu berarti produknya tuh semakin lebih mirip. Tapi kalau misalnya angkanya besar, berarti tuh produknya tuh beda gitu. Jadi ini tuh garis satu cabang tuh juga dia tuh proses penggabungan antar produk atau antar kelompok produk. Nah, di sini kelihatan kan kalau misalnya tunjakan yang besar yang benar-benar jauh itu ada di jarak yang 10 sampai 20. Ini lumayan besar nih di antara yang lain. Jadi solusinya itu adalah dengan membagi 4 cluster gitu. Jadi selanjutnya itu kita bagi nih jadi 4 cluster nih. Kita kita lihat dari yang dendrogram ini itu kita bagi jadi 4 cluster. Kalau saya pengelompokan 4 cluster yang 1 itu ada di Milo, Indomilk coklat, Frisian Flake, Oat, Tropicana Slim, Ligo, Ovaltine gitu. Nah, ini untuk yang cluster 1. Jadi dia tuh dominasinya tuh oleh minuman coklat, sereal, oat gitu yang punya karakteristik yang relatif mirip satu sama lain gitu. Ini kan dilihat dari jaraknya tadi. Lalu untuk cluster 2 itu ada Nestle Carnation, karena dia beda banget, dia paling jauh lah di sini untuk jaraknya itu dia di antara yang lain, jadi dia bagi menjadi satu kelompok itu. Nah, untuk ini itu berarti karakteristiknya paling unik, paling ekstrem, paling jauh lah dibandingkan yang lain. Lalu untuk yang cluster 3 itu ada Frisian Flake Instant, Denko Full Cream, Frisian Flake Full Cream, Indomilk Full Cream, Denko Balita, Frisian Flake Madu, Prosteo rendah lemak, Adlen kalsium tinggi, dan Protivar. Nah, di sini itu masuk ke dalam cluster 3. Jadi itu didominasi sama produk susu bumbu yang kayak tadi itu. Jadi kayak full cream, susu balita, atau susu rendah lemak, atau susu tinggi kalsium. Jadi untuk cluster 3 tuh begitu. Terus untuk cluster 4 ini juga dia pengelompokannya itu dia cuma ada satu doang karena dia paling beda di sini. Jadi ada Denko coklat gitu. Denko coklat ini dia berarti punya karakteristik yang ekstrem juga, yang paling beda dari antara yang lain gitu. Jadi kalau dendrogram ini dilihat dari jaraknya juga antar produknya itu. Jadi semakin dia angkanya kecil, kayak tadi yang kecil, berarti dia produknya mirip dan bisa masuk ke dalam satu kelompok. Tapi kalau misalnya semakin besar angkanya, berarti dia paling beda dan gak bisa kita kelompokkan karena dia beda gitu. Jadi kesimpulannya kan tadi kan sudah dijelaskan nih, ada jumlah cluster dari cluster ada pengelompokan 2 cluster, 3 cluster, atau 4 cluster. Nah, solusinya itu dari kami adalah kita memilih untuk 4 cluster, karena untuk 4 cluster ini pengelompokan itu paling informatif dan jelas. Jadi dia paling ngebedain karakteristik antar produk. Kalau misalnya cluster 2 atau 3 itu kan dia pengelompokan itu masih kayak besar gitu, jadi nggak bisa buat ngebeda kurang informatif dan kurang jelas lah untuk membedakan produk. Kalau misalnya 4 cluster dia lebih ngasih pengelompokan yang dia lebih informatif dan juga jelas buat ngebedain antara produk satu dan produk lainnya gitu. Sekian.